Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kudus. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hidup kudus di hadapan Allah? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam dunia saat ini, saudara. Bahkan orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sering mendengarkan firman Tuhan, tidak bisa melakukan yang namanya hidup kudus atau tidak bisa menerapkan di dalam kehidupannya yang dikatakan dengan hidup kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini belajar daripada firman Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang kudus mengajarkan kepada kita agar kita kudus seperti Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat saat ini bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjaga kekudusan kita. Kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 menjelaskan, saudara, di mana Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, saudara, tentang hidup kudus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka berpegang di dalam kehidupan yang kudus di hadapan Allah, baik di dalam hawa nafsu mereka, agar mereka menjaga hal-hal kedagingan yang bersifat duniawi. Ya, hal kedagingan yang bersifat duniawi adalah keinginan nafsu yang tidak bisa dikendalikan, saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat mereka jatuh dan berlarut-larut di dalam dosa. Saat ini, saudara, kita melihat di zaman modern saat ini, saudara-saudara, banyak orang pergi ke gereja tetapi hanya sebagai formalitas saja, bukan karena mereka cinta akan Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan bukan karena mencintai Tuhan, tetapi karena hobi melayani, hobi jadi worship leader, hobi untuk berkhotbah, hobi untuk menasihati, dan hobi segalanya, sehingga membuat mereka, saudara, kehilangan cinta akan Tuhan. Maka, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan, ia akan melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Bahkan di dalam setiap hidupnya ia selalu rendah hati, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan di dalam hatinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 9 ini, firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, agar kita menjaga kekudusan kita, di mana Rasul Paulus jelas menyampaikan suratnya ini kepada jemaat di Tesalonika agar mereka hidup kudus di hadapan Allah, di mana seorang laki-laki dinasihatkan agar dia memiliki seorang istri, ya, dan menjaga kekudusannya, menjaga kehormatan daripada dirinya, menjaga kehormatan istrinya, menjaga kehormatan dirinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam 1 Tesalonika ini, di dalam ayat 4 ayat 3 dikatakan di situ, saudara, karena inilah hendaklah Allah, ya, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi untuk menjaga kehidupan kita supaya hidup kudus, saudara, kita harus menjauhkan namanya percabulan. Dosa percabulan ini merajalela di dalam dunia ini saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dosa perselingkuhan. Kalau kita melihat di berita-berita, bahkan banyak orang melakukan perselingkuhan, sudah punya suami masih selingkuh, udah punya istri selingkuh, saudara, bahkan selingkuh dengan istri sesamanya, istri sahabatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita jaga. Sebagai orang Kristiani harus menjaga, menguasai hawa nafsu keinginan daging kita untuk berselingkuh, untuk melakukan percabulan, untuk melakukan yang namanya keinginan daging, perzinahan yang merajalela terjadi dalam dunia saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mulai kehilangan urat malunya. Kehilangan urat malu karena tidak lagi merasakan malu. Mereka lebih doyan melakukan dosa, dan mereka bangga ketika mereka viral melakukan dosa. Mereka kembali mereka menjadi artis media sosial yang terus menjadi bahan pembicaraan di dalam media sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka jagalah kekudusan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi, saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka menikah dengan seorang istri. Di sini Paulus menjelaskan, menekankan bahwa menikah harus satu istri, dan Alkitab juga mengajarkan, bahkan Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang Farisi, waktu orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus jawab,
Kenapa Musa mengizinkan mereka menikah? Karena keinginan hati mereka. Tetapi sesungguhnya itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah agar mereka menikah kepada salah satu perempuan dan menjaga kekudusan dan kehormatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjaga kehormatan kita? Apakah kita sudah menjaga pengudusan hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Terus saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 5 disampaikan di sini, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di ayat 5 ini, Paulus menjelaskan bahwa bukan di dalam keinginan nafsu. Begitu juga ketika kita memilih pasangan hidup kita, kita harus hidup kudus. Sebelum kita menikah tidak boleh melakukan percabulan, tidak boleh melakukan hubungan intim sebagai suami istri. Ketika sudah sah, diberkati di dalam gereja, setelah itu boleh melakukan hubungan sebagai suami istri. Ingat saudara, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Di ayat 6 disampaikan saudara, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, bahwa apa yang engkau tabur dan engkau perlakukan, engkau tidak bisa hidup kudus di hadapan Allah, maka Allah akan membalasnya. Tuhan akan membalas apa yang engkau perbuat di hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidup kudusmu. Kekudusan seorang laki-laki, dia harus bisa menguasai nafsunya. Itulah kekuatan seorang laki-laki. Ketika dia mampu menguasai nafsunya, maka hidupnya akan menjadi kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa hidup kudus kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Maka terus andalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan. Seorang laki-laki, seorang Kristiani, seorang perempuan yang takut akan Tuhan, maka menjauhkan yang namanya hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam pengudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup kudus juga mengasihi saudaranya. Jelas kita melihat di ayat 7 dan ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan di situ saudara, bahwa engkau sudah diajarkan tentang bagaimana mengasihi, seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita mengasihi kita, begitu juga kita harus mengasihi sesama kita. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka ketika kita mengasihi manusia, itu tidak perlu hanya memandang fisik, karena dia keluarga atau karena dia sahabat kita, tetapi kepada semua orang yang kita jumpai, kita harus saling mengasihi. Mengasihi seperti Allah mengasihi kita, seperti Yesus Kristus mengasihi kita, yang rela mati di kayu salib menebus dosa manusia, demi menguduskan manusia, membebaskan manusia dari segala dosa. Begitu juga kita saudara, bagaimana kita hidup kudus di hadapan Allah, menjauh yang namanya kedagingan, sifat-sifat duniawi, dan dosa-dosa percabulan, keinginan daging yang tidak bisa dikendalikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari lakukan hiduplah kudus di hadapan Allah, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah.